Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman ada dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Semoga teman-teman tetap sehat. Nah, kali ini saya akan kembali mereview Jurnal ID. Nah, Jurnal ID ini seperti yang kita tahu adalah software akuntansi online. Eh, ini bagusnya gini teman-teman. Jadi eh, kamu bisa kerja di mana aja, apalagi sekarang lagi ada pandemi gini. Kamu bisa kerja dari rumah, dari mana aja. Misalkan kamu punya toko di Cempaka Putih, tapi bagian accountingnya ada di Meruya misalkan. Ketika di Cempaka Putih ada transaksi, maka di Meruya itu bisa lihat transaksi apa yang terjadi pada saat itu juga ketika di input. Yang penting rajin input ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat chart of account. Chart of account itu artinya bagan akun. Ya, pertama-tama kita masuk dulu. Nah, ini namanya. Nah, ini kita masuk ke dashboardnya perusahaan kita, namanya Mitra Fresh. Lalu teman-teman, eh, kamu-kamu yang sudah ngerti accounting, udah ngerti tahu ya apa itu chart of account. Chart of account ini kamu nggak usah buat karena di sini udah ada teman-teman. Tuh dari mulai kas, rekening bank, giro dan sebagainya ini udah ada nih. Kamu tinggal menyesuaikan diri aja dengan perusahaan yang kamu punya atau perusahaan yang kamu tangani. Nah, atau perusahaan tempat kamu kerja. Nah, misalkan sekarang Mitra Fresh itu dia punya dua bidang usaha. Misalnya dia usahanya pertama jualan makanan sama jualan sepatu. Nah, tentunya akun-akun ini harus kita modif sehingga bisa mengakomodir bisnisnya dia. Oke, pertama kita klik dulu kas dan bank. Kita mulai dari kas dan bank dulu ya. Nah, misalnya dia punya akun bank BCA dan BNI. Oke, kita akan buat akun bank BCA dan BNI karena di sini belum ada teman-teman. Di sini belum ada. Kita akan buat akunnya. Kita kita klik kas dan bank, kemudian klik buat akun baru. Nah, kita buat BCA. Kalau teman-teman di akun BCA-nya ada biasanya di akun BCA ada nomor. 4 nomor terakhir biasanya aku cantumin. Nah, seperti itu. Jangan lupa kategorinya harus harus benar ya. Ini kategorinya tuh kas dan bank. Kemudian detailnya ini adalah aku rencanakan ini adalah sub akun dari rekening bank. Nah, misalnya akun BCA 1435 nih untuk apa? Misalkan sebagai rekening penampungan uang dari pelanggan. Kemudian buat akun. Tuh lihat teman-teman. Jadi di sini hasilnya kita klik kas dan bank, maka di rekening kas dan bank akan ada sub akun yang namanya BCA 1435. Kemudian kita bikin lagi akun baru. Namanya BNI. BNI-nya taruhlah 4563. 4565. Oke, detailnya adalah jangan lupa kategorinya nggak boleh salah, kas dan bank. Lalu ini adalah detailnya lah sub akun dari rekening bank. Lalu buat akun. Tuh, jadi dia agak sedikit masuk. Jadi rekening bank ini akan punya dua sub akun namanya BCA 1435 dan BNI 4565. Nanti kalau ini sudah terisi, BCA sudah terisi, BNI sudah terisi, maka hasil
Setelah itu, teman-teman juga bisa melakukan pembuatan akun dari sini, teman-teman. Dari kita klik daftar akun, lalu kita buat akun baru. Ini sama aja. Nah, sekarang kita perbaiki akunnya. Kita masuk ke akun pendapatan. Nah, ini pendapatan karena Mitra Fresh ini dia punya dua bisnis, jualan makanan dan jualan sepatu, maka kita akan modif. Oke, pendapatan. Baik, kita akan membuat dua sub akun di bawah pendapatan ini. Kita buat akun baru, pendapatan makanan. Kategorinya nggak boleh salah, ini adalah kategori pendapatan. Detail adalah sub akun dari, nggak bisa. Oh, ternyata ini sub akunnya nggak berfungsi ini. Oke, ini kita nggak usah klik sub akun, jadi kita bikin aja pendapatan makanan. Jadi ini pendapatan penjualan makanan. Kita buat akunnya. Nah, nanti dia akan muncul di sini, teman-teman. Tuh, pendapatan makanan. Kemudian pendapatan sepatu, saya bilang di sini pendapatan aksesoris. Pendapatan sepatu dah. Sepatu. Ya. Kemudian kategorinya adalah pendapatan. Kemudian buat akun. Nah, udah. Tuh muncul ya. Pendapatan, ada pendapatan makanan, pendapatan sepatu. Kalau di sini ada kotak berarti dia masih bisa dihapus. Kalau di sini ada gembok berarti dia tidak bisa dihapus, teman-teman. Nah, kemudian kita bikin lagi akun baru. Beban pokok makanan dengan kategori adalah harga pokok, penjualan, kemudian buat akun, lalu kemudian kita bikin lagi beban pokok sepatu dengan kategori adalah harga pokok penjualan. Keterangannya adalah harga beli sepatu. Nah, seperti itu, teman-teman. Tuh. Jadi kalau nanti karena ini dagang, jadi dia beli makanan, kemudian dia beli untuk dijual lagi ke pendapatan makanan. Dia beli sepatu untuk dijual lagi dan menjadi pendapatan sepatu. Begitu, teman-teman. Oke, ngerti ya? Gampang banget ini. Nah, kalau nggak ngerti bisa tanya ke saya di kolom komentar atau teman-teman bisa WA saya. Baik. Nah, jadi untuk chart of account sudah selesai. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita membuat chart of account itu nanti fungsinya supaya transaksi-transaksi yang kita input itu bisa masuk ke dalam laporan, baik itu laporan rugi laba maupun itu neraca. Jadi dari chart of account itu akan menjadi sebuah buku besar, general ledger, dan dari buku besar itu akan dibuat sebuah summary atau ikhtisar yang disebut dengan laporan rugi laba dan neraca. Nah, langkah berikutnya adalah kita memasukkan produk dari Mitra Fresh ini. Caranya gimana? Kita klik produk. Nah, kemudian kita buat produk baru. Nah, ini di sebelah kanan ini ada tombol buat baru, klik produk baru. Nah, seperti itu.
Nah, ingat teman-teman bahwa Mitra Fresh ini adalah produknya ada dua, sepatu dan makanan. Nah, saya udah kasih contoh ya. Dia menjual tiga macam. Dia menjual kecap manis cap bango, kecap manis cap bango 135 ml dengan satuan botol, dan dia menjual sosis sapi cem isi 6, satuannya bungkus, dan sepatu Adidas size 41 satuannya pair. Oke, saya ambil simpel aja ya. Nah ini bisa di copy teman-teman. Nah, enaknya ini kalau misalkan transaksi itemnya banyak bisa diimport langsung. Nanti kapan-kapan saya akan praktekkan cara mengimport produk. Nah, kemudian kita tulis kecap manis. Nah, usahakan untuk nama produk sebaiknya standar. Cap bango. Kodenya misalkan DG itu artinya dry goods. Kemudian ini misalkan bumbu masak ya. Satuannya adalah, kalau nggak ada kita klik type add new, klik, kemudian kita ganti menjadi bungkus, klik. Nah, deskripsinya boleh diisi juga boleh tidak ya, saya isi aja dah bumbu masak. Sudah. Kemudian kecap manis cap bango ini dibeli oleh Mitra Fresh untuk dijual. Perhatikan ya, dia beli untuk dijual sehingga dua-duanya harus dicentang. Kalau kecap manis ini dibeli tidak untuk dijual, maka saya jual produk ini harus dihilangkan centangnya. Tetapi ketika kecap manis cap bango ini dibeli untuk dijual, maka kita centang dua-duanya, teman-teman. Oke. Nah, sesudah itu saya juga akan mencentang monitor persediaan barang. Ya. Oke, kita ambil harga rata-rata. Nah, demikian teman-teman. Lalu kita klik buat produk. Seandainya teman-teman masih ada yang salah, teman-teman bisa klik ubah produk. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan foto di sini. Foto misalnya ini. Tuh, seperti itu. Jadi caranya adalah kita klik gambar ini, lalu pilih di mana letak atau lokasinya, pilih gambarnya. Seperti itu. Kemudian, nah, sekarang kita akan melakukan mapping. Saya beli produk ini. Kemudian kita cari nih akun pembeliannya di mana. Nah, akunnya adalah beban pokok makanan 550201. Saya menjual produk ini, berarti masuk ke pendapatan makanan. Kemudian monitor persediaan barang. Kita anggaplah dia masuk ke persediaan barang. Nah, kita klik perbaharui produk. Kalau masih juga ada yang salah, kita bisa edit kembali. Nah, seandainya teman-teman tidak mau memasukkan dia ke persediaan barang, saya pengen masukin ini ke persediaan makanan, bisa. Teman-teman bikin dulu akunnya. Klik daftar akun, buat akun baru, klik persediaan, misalkan makanan. Nah, seperti ini. Kategorinya adalah persediaan. Ini ada persediaan bahan makanan, bumbu masak, dan lain-lain. Buat akun. Oke. Kemudian kita klik produk. Nah, produk kita udah masuk. Nah, kita edit lagi, klik kecap manis cap bango namanya, klik ubah produk. Kemudian kita mapping sekali lagi, persediaan barang kita ganti dengan persediaan makanan. Tuh, dia udah muncul.
klik, lalu perbaharui produk. Nah, tuh muncul gambarnya. Maka stoknya masih 0. Klik tombol di sebelah kiri pojok, kemudian tampilkan gambar produk. Nah, maka gambarnya akan muncul. Keren kan? Oke, kita masukkan lagi produk lain. Produk lain adalah sosis sapi cem isi 6. Sosis sapi cem isi 6. Nah, kita masukkan gambarnya. Iya. Kodenya adalah, kalau tadi DG01, ini DG002. Kategorinya bumbu masak, unitnya juga bungkus. Kemudian deskripsinya ya taruhlah ini bumbu masak. Jenis barang single. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang bundling untuk manufaktur. Nah, kemudian karena bumbu masak ini dibeli untuk dijual, maka kita klik dua-duanya. Nah, lalu kita mapping beban pendapatan pembelian. Kalau pembelian, dia akan masuk ke beban pokok makanan. Kalau penjualan, dia akan masuk ke pendapatan makanan. Seperti itu. Kemudian karena ini barangnya awet, jadi masih bisa disimpan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kita monitoring persediaan barang, persediaan makanan. Nah, gitu. Lalu kita buat produk. Baik, sekarang kita tambah satu produk lagi, ya teman-teman. Nah, kita cek produknya udah masuk belum. Oke, sudah. Kita tambah ya satu lagi. Misalkan produk yang berikutnya adalah sayur bayam. Sayur bayam saya kasih kode VG, artinya vegetable 001. Kategori sayuran. Satuannya kan ikat, iya. Ikat boleh, kilogram boleh, terserah. Sayuran. Keterangan adalah sayuran segar. Kemudian kita klik dua-duanya. Nah, ini adalah beban pokok beban pokok makanan. Pendapatannya adalah pendapatan makanan. Tapi karena sayuran ini 1 hari dia sudah busuk, artinya Mitra Fresh ini tidak akan nyetok sayuran. Jadi untuk monitoring persediaan barang dia tidak akan centang. Oke, jadi ketika sayuran ini dibeli, maka hari itu juga harus bisa terjual. Nah, ini saya belum ada gambar ya, saya kosongkan aja nggak apa-apa. Baik, muncul ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah sepatu. Kita akan buat produk namanya sepatu Adidas size 41. Kita copy ke sini, Ctrl V. Kemudian kodenya adalah SH001. Kategorinya adalah aksesoris. Kemudian satuannya adalah type to add new. Kita klik pair atau PSG, pasang. Kemudian ini sepatu olahraga. Nah, kemudian kita klik dua-duanya dan kita klik monitoring persediaan barang. Lalu kita mapping ke beban pokok sepatu, pendapatan sepatu. Kemudian persediaannya adalah, nah karena persediaan sepatu nggak ada, kita bikin dulu, kita save dulu buat produk. Save dulu, lalu kita buat lagi akun baru, klik daftar akun, buat akun baru.
Lalu kita buat persediaan sepatu. Akunnya adalah akun persediaan. Ya. Persediaan sepatu Adidas. Persediaan sepatu olahraga. Buat akun. Ya. Sudah, kemudian kita balik lagi, kita klik produk, kita mapping sekali lagi. Kita klik sepatu Adidas. Kemudian kita ubah produk. Kemudian kita akan mapping di persediaan, lalu persediaan sepatu. Seperti ini teman-teman. Kita perbaharui produk. Jadi semuanya bisa diedit, nggak usah khawatir. Tuh, seperti itu. Ya teman-teman, kalau ada yang masih nggak ngerti boleh tanya, nanti saya akan jawab segera. Baik teman-teman, segitu dulu hari ini mengenai cara membuat COA, chart of account, bagian account, dan cara memasukkan produk. Semoga teman-teman mengerti dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.